udah kedatangan Mbak Rizka dan Pak Dodi. Monggo Pak. Mungkin kita kenalan dulu ya kakak-kakak ke Sobat Kalok. Ya, saya Rizka dari Marketing Wilayah Barat. Saya Dodi dari Marketing Wilayah Barat. Wih, kita jadi udah kedatangan dua marketing ya Kak Udah tahu dong, berarti Sobat Kalok hari ini kita akan membahas mengenai apa ya kira-kira ya. Nah, sebelumnya Pop, tadi kan Sobat Kalok mendengar nih wilayah barat. Loh, kan KAI Logistik. Nah, jadi Sobat Kalok di KAI Logistik ini per tahun 2019 atau 2020 ya Pak Dodi ya, sudah ada pembagian wilayah. Kalau di KAI mungkin namanya DAOP ya, DAOP atau Divre. Kalau di KAI Logistik itu KAI Logistik wilayah barat, wilayah tengah, apalagi? Wilayah Timur, Sumatera. dan Sumatera. Jadi gitu ya. Nah, kali ini kita dengan tim marketing wilayah barat. Nah, Pak Dodi sama Mbak Rizka, sebelumnya kita makasih banget ya Iya, Pop, akhirnya sudah benar. kesini dan mau Memperkenalkan sebenarnya emang kalau gini banyak wilayahnya ya. Iya. Ini first time loh, jadi dari seluruh wilayah kita nanti akan visit juga, keliling nih, kita mau keliling road tour. Nah, baru pertama yang ini adalah wilayah barat. Nah, cuma mungkin kita kenalan dulu sama Sobat Kalok. Pak Dodi, kalau wilayah barat itu berarti cakupan areanya itu apa Di mana aja sih? Nah, Mbak Rizka ini jelasin. Oh, ini lagi dites ya? Oh iya, lagi dites ya. Ini Pak Dodinya sebagai senior sedang mengetes juniornya memang begitu untuk mengetahui lebih detail. Jadi gini, Mbak Tegi mungkin menyampaikan Pak Dodi, sobat-sobat Kalok semuanya. Jadi wilayah barat ini terbagi dari 3 area bisnis. Yang pertama area barat 1, barat 2, dan barat 3. Nah, masing-masing ini memiliki layanannya bisnis masing-masing nih. Oh, jadi tiap wilayah ada kemungkinan beda-beda bisnis juga ya. Betul. Nanti lebih umumnya di wilayah barat ini mencakup 3 layanan bisnis, yaitu Kalok Plus, Kalok Pro, dan Kalok Express. Oh, tetap berarti kalau keseluruhan ya memang layanan bisnis kita itu fokus di yang 3 itu. Betul. Cuma untuk wilayahnya dari wilayah barat sendiri dibagi lagi ya, ada barat 1, 2, 3. Mungkin kayak wilayah Jabodetabek cakupannya ya. Cakupannya itu mana aja sih? Kalau misalnya barat 1 tuh kira-kira mana aja? Oke, kalau misalkan barat 1 itu mencakup area dari Cilegon, JICT sampai dengan Tanjung Priuk. Kalau dari barat 2 ada Pasar Senen sampai dengan Cikampek, dan untuk barat 3 itu mencakup Bandung sampai dengan Cirebon. Oh, jadi dari Cilegon from Banten sampai Cirebon. Betul. Sampai Cirebon. Ya sebenarnya irisannya sama kayak wilayah Jawa Barat, tapi mungkin Iya, lebih kota-kota dan benar. kabupatennya berbeda ya. Oke, berarti kalau yang di Kelari juga masuknya ke wilayah barat dong ya Pak Dodi ya? Barat 2. Oh, barat 2. Barat 2. Oke. Jadi Sobat Kalok kalau wilayah barat itu, jadi ada kalau yang Kalok Express seperti biasa ya, yang service point Kalok Express. Yang B2C lah ya, yang Bisa langsung pada B2C. pelanggan. Kalau untuk yang Kalok Plusnya, Sobat Kalok biasanya kalau naik kereta ke arah ke Cirebon ya, dari dan ke arah Cirebon itu ngelewatin stasiun Kelari ya Pak ya. Betul. Nah di stasiun Kelari itu di Karawang banyak kontainer-kontainer. Nah itu dia salah satu wilayahnya kayak logistik wilayah barat. Tadi juga sempat disinggung nih kalau ternyata ada Cilegon juga ya yang mulai kita singgung-singgung. Nah sebenarnya kalau boleh tahu mungkin Sobat Kalok juga ada yang mulai penasaran nih, karena kemarin juga banyak ya Kak Peggy yang nanya di Cilegon Cilegon udah ada. ada mulai kalok nggak sih? Nah di Cilegon sendiri emang sudah ada atau bagaimana nih rencananya dari wilayah barat sendiri? Ya. Nah, sekalian jelasin ya ke Iya. Sobat Kalok ya. Jadi di Wilbar ini ada program untuk pengembangan kurir gitu di Cilegon. Cilegon Serang. Ini yang sedang kita coba pelajarin karena memang potensinya dari Cilegon Serang itu cukup bagus. Jadi nanti Dalam waktu dekat nih. Iya, betul. Sobat Kalok yang di Cilegon Serang udah bisa kita layani di kurirnya. Jadi tahun kemarin podcast yang sebelumnya sebelumnya itu kan ada tamu eksternal itu kan dia tinggalnya di Cilegon Pak. Nah dia memang belum pernah pakai Kalok Express. Oh, gitu. Karena memang belum pernah lihat katanya. Nah ini untuk untuk Sobat Kalok yang di daerah Cilegon Banten, tunggu aja ya. Tunggu tanggal mainnya.
Gitu. Pokoknya harus bisik-bisik Ya, ya. karena memang sebenarnya di Cilegon juga di daerah Banten kan kawasan industri ya Pak Betul. ya. Iya, betul. Dan dekat dengan pelabuhan. Jadi siapa tahu dari pelabuhan atau dari luar Jawa kita menjadi penghubung logistik nasional. Ini tambahan ya, Mbak Edi. Jadi emang Serang itu kan banyak juga kampus ya, universitas negeri jalan. Iya, gitu ya. ya. Jadi begitu launching kita mau bikin program dari marketing gitu ya. Itu begitu mereka kirim, kita langsung kasih diskon sesuai umur. Wah, Untuk mahasiswa ya Pak ya. Iya. Berarti kan mungkin kayak lebih ke pengiriman motor, Iya. misalnya mau kuliah di daerah Serang. Banten atau Serang Iya. gitu. Wih, artinya kalau tuh support ke semua lapisan Lapisan masyarakat. Bahkan pendidikan juga dong ya, karena pendidikan luar Iya. biasa banget. Tadi diskonnya sesuai Umur. Jadi selain lucu 20 banget ya. 20 tahun ya udah kita kasih diskon. Oh. Pak, saya misalnya mahasiswa tapi umur saya 30 aja ngomong gitu nih. Wah, Gimana? ya masa jadi mahasiswa lagi aja ya, udah dapat diskon lumayan nih. Tapi itu mungkin syaratnya menunjukkan identitas Iya, supaya betul, dan betul. nanti disampaikan lebih lanjut apabila sudah launching. Jadi doakan saja ya Sobat Kalong. Ditunggu, semoga bisa cepat melayani juga untuk wilayah Cilegon. Amin. Itu berarti untuk Kalong Express ya kayak kalau untuk yang Kalong Pro dan Kalong Plusnya mungkin akan pendekatannya ke kawasan-kawasan Kawasan industri industri. ya, Kawasan industri sana. ke pelaku-pelaku industri. Karena memang di Cilegon itu kan kita tahu kawasan industri, tapi di Serang juga banyak. Oh, iya. Ya di Serang juga banyak. Kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Betul. Sebagai insan Setuju. BUMN akhlak. Masuk. Seneng deh aku. Iya. Nah, lanjut Pop, apalagi Pop yang kita mau Iya, tanya-tanya? mungkin tadi kayak udah bahas Cilegon, terus sampai ke Cirebon ya. Ya, Cirebon. Nah tadi kan kalau dari Kariska nyampe juga nih kalau wilayah barat itu kan mulai dari Cilegon sampai Cirebon. Nah tadi juga udah disinggung nih Kak Tegi kalau memang yang di Cilegon sendiri kita lagi proses pengembangan untuk Kalong Express-nya. Nah penasaran nih kalau di semester 2 ini kira-kira untuk bisnis-bisnis lain lagi ada fokus untuk pengembangan juga nggak nih Kak kalau untuk di wilayah barat sendiri? Apa aja sih, Pak? Ini siapa yang mau jawab? Mau sweet boleh, mau langsung Oke, boleh. jadi gini, sobat kalau di Wilbar sekarang banyak, kita tahu di Jakarta itu kan banyak perusahaan Jepang. Oke. Ya di daerah Cikarang, Iya. di daerah Bogor gitu ya. Nah kita fokus ke green logistik. Emang green logistik ini sedang didangkan juga dengan Departemen Perhubungan. Nah, alhamdulillah kemarin kita kerjasama untuk angkutan Panasonic gitu ya, di Wih. dan mudah-mudahan revenue-nya sampai 1 T buat kita. Amin. Iya. Boleh aminnya makin kenceng gak? Amin. Iya, betul banget. Jadi untuk yang Perusahaan-perusahaan ya. rencananya adalah pendekatan ke industri-industri Jepang atau industri lainnya untuk mendukung green Green logistik. logistik. Karena memang lagi jadi isu dunia juga Betul. ya Pak terkait Betul. ESG ini ya. Dan kelebihannya transportasi kereta api kan ya Pak ya. Betul. Kalau Iya. untuk dari sisi emisi emisinya juga lebih berkurang kan. Jadi bayangin aja kalau misalnya satu truk membawa satu kontainer dari satu perusahaan itu udah berapa truk itu kan. Iya betul. Nah kalau misalnya dari kereta, satu rangkaian kereta itu 30 GD lah ya Pak ya. Betul. 30 GD bisa bawa berapa kontainer tuh? Berarti iya 30 kan, 30. baik itu 20 feet maupun 40 feet Betul. ya. Nah itu kan langsung ya Iya, kelihatan banget benar. dari emisinya juga yang dikeluarkan itu dari kereta dan truk. Pastinya lebih Betul. unggul dari kereta juga. SLA kita juga lebih Pasti ya jadwalnya. lebih aman juga. Jaminan keamanannya betul karena Iya. kan tidak memiliki jalur terpisah sendiri ya kalau jalur kereta khusus, ini. jalur khusus. Tidak gabung dengan transportasi yang lain. Iya. Betul. Dan untuk keamanan juga odol. Iya. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan khususnya yang limbah kan mungkin juga lebih fokus terhadap isu ESG Betul. ini ya, Iya. khususnya keamanan itu bisa mulai berhubungi Pak Dodi maupun Mbak Rizka Iya. untuk memberi koordinasi Nomornya lebih dikasih baik. tahu berarti kan? Iya, nanti ada di sini.
jiwa marketingnya mulai keluar ya. langsung keluar ya. Suka nih, suka. Jadi Sobat Kalok waktu kemarin tuh seremonial tanggal berapa ya Pak? Yang Panasonic tuh hari Senin 19. 19. Jadi tanggal 19 kemarin angkutan perdananya KAI Logistik dengan Panasonic dan Gobel Group ya Pak ya. Dan Gobel Group mengusung tema Green Logistik. Nah, kita berharap sih nanti semakin banyak perusahaan-perusahaan Sobat Kalok misalnya mau membawa barangnya menggunakan kereta api logistik bisa banget. Untuk semakin mendukung program pemerintah di Green Logistik juga. Iya. Jadi ini makanya loh Pak, kita mengundang dan akan keliling ke wilayah-wilayah itu untuk mempromosikan. Ayo, kita kolaborasi. Ayo ceritanya. Wading nih, wading sama. Karena ini ada suara. Insya di depannya banyak peluang-peluang sih yang kita. Iya pastinya. Jadi tadi peluangnya udah mulai dari pengembangan Kalok Express-nya sendiri ke wilayah-wilayah yang belum tercakup Kalok Express ya. Terus juga pengembangan untuk bisnis yang B2B-nya juga untuk makin mengarah kepada green logistik dan hingga ke angkutan limbahnya juga ya. Luar biasa. Penumpang kami Luar biasa. Pokoknya kita akan selalu support sih Pak. Misalnya ada program apa, promosi apa, kita pasti siap support. Nah, terus kalau misalnya strategi yang digunakan oleh Pak Dodi, kemudian Mbak Rizka itu kayak gimana sih strategi untuk marketingnya? Sebagai as marketing ya. Kalau dari strategi, jadi enggak sih, kita jelas ke canvassing itu pasti penting. Jadi kita di jadwal setiap minggu itu kita coba customer kita coba teleponin dan kunjungi visit kayak seperti itu ya. Potensial customer ya. Betul. Kedua juga kita minta database dari beberapa kementerian. Karena beberapa kementerian itu juga ternyata sudah lebih dulu dekat ke perusahaan-perusahaan di swasta gitu ya, dan itu kita dapat dari kementerian-kementerian. Nah, PIC-nya juga, nomor teleponnya juga, strategi seperti itu. Jadi memang ya betul, kita memang dari KAI Logistik juga selain untuk dari internal kayak misalkan canvassing, kita juga memang butuh kolaborasi dan lintas instansi juga ya Pak ya, betul. Karena memang tujuan bersamanya yang jadi logistik tadi itu juga kan dari pemerintah juga. Oke. Terus juga kayaknya kalau kemarin-kemarin kita lihat suka ada promo-promo di sosial media sama Minlo, gitu ya. Minlo tuh posting terus. Kita saling support ya untuk digital marketing, mungkin dari pihak komersial dan yang wilayah barat juga lakukan. Jadi kalau misalnya ada sobat-sobat Kalok yang lagi ada promo apa ya, bisa banget cek di sosial media KAI Logistik. Jadi kan artinya KAI Logistik itu kan kolaborasi juga dengan berbagai instansi maupun perusahaan untuk mendukung green logistik. Nah, berarti penerapan akhlak di wilayah barat itu sudah sejauh mana sih Mbak Rizka? Mungkin kayaknya Mbak Rizka kali ya yang pas nih menjawabnya. Insan Gimana? Ini salah satunya yaitu amanah ya. Kalau kami sendiri pastinya dari seluruh lingkup kereta api logis sudah menjalankan ini. Salah satunya yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, terutama dari customer kepada KAI Logistik, gitu ya. Contohnya adalah komitmen terhadap pelayanan terkait kecepatan dan ketepatan waktu, gitu. Jadi sesuai dengan request customer kita melayani, kemudian tiba sampai mulai dari muat sampai ke bongkar itu sesuai dengan permintaan customer sih. Gitu. Dan menjalankan semua kegiatannya sesuai dengan SOP yang sudah berlaku di perusahaan. Luar biasa. Nah, tapi nih Po, aku tuh suka melihat postingan-postingan mereka. Teman-teman di wilayah barat tuh kompak banget di kantor itu kompak banget, harmonis banget. Jadi nggak cuma ke eksternal doang ya. Iya, betul. Terutama di internal sih Bang. Iya. Benar. Ada lomba-lomba. Ada lomba sendiri kan, lomba 17-an kan. Iya. Terus barbecue lah. Tapi di hari-hari tertentu kita pakai bajunya bareng loh. Maksudnya baju bebas. Oh iya. Pakai tema gitu Pak. Pakai tema. Ini inisiasinya tuh dari milenial zilenial ya, kayaknya ya memang. Iya, kayaknya dari milenial atau Gen Z yang di sana ya. Biar ada yang di upload gitu ya. Oke.
tipsnya biar di-upload. Iya, dan sebenarnya memang harmonis sih. Iya, di KAI Logistik juga kan lagi ada lomba konten yang ini Oh kan, iya, lomba konten ya. akhlak. Jadi dari internal kita tuh Pak lagi ada lomba pembuatan konten akhlak untuk memeriahkan 4 tahun akhlak. Jadi sudah anniversary keempat akhlak itu di BUMN gitu. Dan memang dari KAI Logistik khususnya di wilayah barat juga udah kelihatan banget ya harmonis. Nilai-nilai akhlaknya tuh beneran diterapkan. Sudah tertanam dalam sekali. Iya. Oh, kita barbekyuan di sini di mana ya Pop? Di kantor Nggak bisa. Hanya main tuh Ya, Oh, iya, diundang juga. dong. Kalau barbekyuan diundang dong, please. Nah, Pak Dodi, Mbak Rizka, misalnya nih ada salah satu sobat kalok yang perusahaannya tuh pengen kerjasama dengan KAI Logistik karena memang butuh nih angkutan logistik perusahaannya itu disupport oleh kereta api. Nah, itu gimana sih Pak? Misalnya setelah kontak menghubungi Bapak, langkah-langkahnya tuh apa? Apa langsung, oke Pak, deal kita nanti gini? Oh, bahagia sekali dong soalnya kalau gitu marketing ya. Apa aja sih tahapannya? Biasanya kalau untuk semua customer sih baik kurir maupun kontainer ya, biasanya dari customer menghubungi kami, kemudian kami hitungkan untuk tarifnya ya Pak ya, kemudian kita ada dealing dengan customer, jadi kita nggak yang saklek-saklek banget lah ya, masih bisa dibicarakan lah gitu ya, biar tetap bisa berkolaborasi dengan customer juga sih, karena kan sama-sama membutuhkan juga ya. Iya, betul. Emang jadi sudah mulai mengarah ke customer fokus untuk memenuhi kebutuhan customer berdasarkan kemampuan customernya juga seperti apa. Dan juga ada untuk yang retail juga bukan hanya menjadi customer juga, ada yang bergabung menjadi agen juga kan bisa tuh. Itu memang ada beberapa syaratnya juga sih, jadi izinkan sampaikan untuk yang gambarannya aja. Jadi ada syarat khusus, syarat untuk yang perorangan dan badan usaha itu kurang lebih intinya adalah melengkapi yang ada di website kami yaitu kailogistik.co.id, kemudian syaratnya lokasinya juga sudah sesuai, kemudian kelengkapan dari kerjanya juga sudah sesuai peralatannya. Selebihnya nanti bisa diakses langsung di website kami kailogistik.co.id. Jadi kalau yang biasanya cuma kirim paket aja tuh kayaknya tertarik nih menjadi mitra, itu bisa banget cek di websitenya kailogistik.id. Betul. Dan tadi juga udah disinggung juga ya Pak Dodi, jadi kalau misalnya customer yang untuk B2B-nya kita nggak yang langsung masih bisa dibicarakan, masih bisa dicari win-win solution lah. Iya, betul ya. Jarang sekali loh yang customer satu perusahaan sama udah kalau sudah mendekat ke KAI Logistik itu pasti gagal, pasti jarang. Iya. Oh, jadi 100% pasti tertarik dan akan menggunakan. Karena memang kita fokus ke apa yang mereka butuhkan. Menemukan solusi-solusi dari kebutuhannya Perusahaan kan KAI Logistik total logistik solution. Itu memang apa aja akan bisa karena KAI Logistik is possible. Tetap ya, kayak gini lah Promosi ya tetap ya. Tadi kalau tadi Karis udah sampein juga nih, kira-kira boleh dong disampaikan juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari KAI Logistik sendiri apa sih untuk mitra ataupun perusahaan yang mau bekerja sama dengan KAI Logistik? Ada banyak sih ya keuntungannya bergabung dengan KAI Logistik ya Pak Dodi ya. Dari segi ketepatan waktu sudah pasti, kemudian daya angkut itu lebih besar daripada transportasi darat lainnya ya. Kemudian dari segi keselamatan itu pasti, terus mendukung pemerintah untuk mengurangi polusi. Terkait emisi gas juga itu sangat ini sih. Keunggulannya itu mantap banget toh. Iya, bahkan udah dari sisi safety, terus dari sisi ketepatan waktu, layanan door to door juga bisa. Oh, jadi memang beneran kalau misalnya customer mau, aku udah capek banget nih, maunya langsung semuanya clear beres dalam logistik, bisa ya. Semuanya bisa. Dan kalau misalkan teman-teman mau cek juga untuk konfirmasi kedatangan juga bisa kok dicek. Kontainer itu kita ada asuransi loh. Jadi kita mengasuransikan kebutuhan customer gitu ya. Jika customer mau asuransi, kita akan ikutkan dengan asuransi. Jadi akan lebih aman. Artinya kalau plus ya Pak ya. Betul. Oh, jadi nih ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ada asuransi gitu. Jadi
barang-barang sobat kalok pastinya lebih aman. Nah, kalau misalnya yang kontainer itu ada 2 layanan kan ya Pak ya, FCL dan LCL. Nah, boleh bisa sambil dijelaskan Pak biar sobat kalok ini. Tapi juga ada yang masih Iya, apa nih, sih itu kalau kontainer berarti saya harus ngirim satu full itu, sedangkan barang saya nggak sebanyak itu misalnya. Tapi saya takutnya juga ada sobat kalok yang masih taunya kayak kalau ini cuma fokus di Kalok Express atau di batu baranya aja. Nah, ini saatnya penjelasan untuk yang kontainer. Iya. Jadi kalau untuk layanan kontainer itu dia ada FCL atau full container load dan LCL ya. Jadi kalau full container load itu dia memang booking satu kontainer itu untuk satu pemilik. Tapi kalau untuk LCL itu dia satu kontainer itu bisa dari beberapa pemilik barang sih. Itu nanti hitungannya memang per kilo ya Pak. Kilo itu perbedaannya seperti itu sih. Iya. Dengan Mbak Rizka ngomong tuh halus banget. Iya, saya jadi adem. Iya, jadi adem. Kedengeran sih, kedengeran. Iya, jadi Iya. Iya. Oh iya, baik. Ada pembawaannya. Nah, aku mau nanya juga nih Pak Dodi, Mbak Rizka, tantangan dari KAI Logistik di wilayah Barat itu menurut Pak Dodi sama Mbak Rizka tuh apa sih? Jadi tantangannya kita akan semakin banyak kolaborasi, Mbak Diki. Ya, jadi tadi pelayanan kita inginnya di semua lini bisnis, kontainer, kurir itu sudah end to end. Nah makanya kita kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di angkutan modal laut, pesawat gitu ya. Memang kenapa sih kayak gini tuh karena memang untuk memenuhi semua kebutuhan sobat kalok. Dan juga artinya KAI Logistik juga adaptif terhadap perkembangan zaman ya. Misalnya nggak hanya di Jawa aja, sekarang kan sudah mulai ke luar Jawa. Kemudian sekarang juga dari wilayah Barat udah mulai ekspansi lagi. Kalau misalnya harapan dari Pak Dodi sama Mbak Rizka sendiri untuk KAI Logistik tuh apa sih? Bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat ya, karena semakin kesini kan permintaan semakin tinggi, semakin bermacam-macam. Mudah-mudahan KAI Logistik bisa memenuhi itu semua sih. Oke. Total logistik solutionnya Ya, ya, semuanya bisa ya. kita layani ya, total logistik solution. Nah, tinggal Pak Dodi, Kak Dodi, Kak Dodi, boleh. ya. Om Om Dodi, Kak Dodi silakan. Ya kalau saya sih simpel aja ya. Harapan manajemen bisa kita capai gitu ya, dan banyak inovasi-inovasi yang baru dari insan-insan KAI Logistik. Itu aja sih. Inovasi. Nah, bahas inovasi sebenarnya dari KAI Logistik Pak, di KAI itu sudah ada lomba Improvement Innovation Award. Iya. Nah, dari Kalok juga udah dikirim Pak peserta ke sana. Iya. Ayo, mari kita semangatin para peserta dulu. Semoga lancar menang dapat ya. Iya, amin. Membawa nama Artinya KAI Logistik. yang tadi Pak Dodi sampaikan ada inovasi, itu juga dari manajemen kita sudah Mulai fokus ke ke sana situ juga ya. juga. Gitu. Nah, harapan Popi, kita nyampein harapan nggak nih? Boleh Bisa dong. nggak Iya sih? dong. Iya, sobat kalau Sobat bosan Kalok gak sih bosan nggak sih? dengan kita? Tapi benar dulu nih, kayak kita dari tadi ngajak ngobrol. Ini sobat kalok tahu nggak sih wilayah Barat ini kantornya di sebelah mana ya? Iya, dia. Oh, ketemu sama kita. Nah, boleh dikasih tahu nih Ya, ya, ya. Kak Dodi dan juga Kak Rizka. Di mana? Di mana? Kantor wilayah Barat, Kalau misalnya Jawa mau Barat. Nemuin saya dan Mbak Rizka. Iya, karena untuk tempat menemui Iya. Kantornya. Iya. Jadi kantornya bukan yang di Gondangdia. Betul. Monggo Pak. Nah, Mbak Rizka Kantor kami di wilayah Barat itu ada di area Pasar Senen ya. Kalau boleh tahu detailnya boleh nggak sih seberangnya? Boleh. Seberangnya Koramil gitu. Oh, Dari sini. iya. Jadi Jalan. Jalan Jalan Bubur atau Jalan Pasar Senen ya? Jalan Pasar Senen. Jalan Pasar Senen. Senen ya. Memang di kawasan Pasar Senennya. Betul. Udah ada juga Iya. di Google Maps kok kalau Iya. misalnya ya. Jadi mau dari cek pasar langsung. apa namanya? Terminal. Terminal. Nah, pokoknya deretan situ langsung. Iya. Iya, salah kiri. Jadi Tanya aja kantor KAI Logistik Pasar Senen gitu Iya. ya. Karena ada sama Kalok Express juga kan di situ betul, ya. betul. Nanti kalau detailnya mungkin bisa lihat di website. Iya, nanti kita Iya. kasih alamat Website juga di sini. Nomor telepon kita berdua. Oh iya. boleh. Nah, langsung biar gas ya. Iya dong. Iya, tapi fokus ya nanyanya terkait Iya. Terkait untuk bisnis. Bisnis. KAI Logistik. Kalau yang lain mohon maaf. Iya, mohon tidak maaf. terima. Mohon maaf.
Ya, mungkin nggak apa-apa kali ya Pop ya, kita menyampaikan harapan. Ucapan itu kan adalah doa. Semakin kita sering mengucap yang baik-baik, Allah dan alam semesta mendengar. Gitu. Jadi kalau dari aku sendiri harapannya dengan adanya kalau perwilayah Pak, semoga itu bisa jadi lebih menjangkau potensi-potensi yang tersebar di seluruh di seluruh Indonesia ini. Nah, jadi fokusnya itu lebih ke menggali potensi dan deal dengan perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan jasa kayak logistik, khususnya yang perusahaan-perusahaan kan atau angkutan yang berskala besar seperti itu. Nah, kalau dari Poppy, karena sudah banyak juga ya sebenarnya. Kayaknya saya membuat kesimpulan enggak ya, sama sih dengan misalnya sudah adanya wilayah-wilayah ini kan, kita juga berharapnya kita semakin meluas lah untuk membantu customer juga, kepada pelanggan juga, dan juga karena kita dari public relation juga alhamdulillahnya dengan adanya wilayah-wilayah ini semoga semakin dapat membantu untuk SDGs-nya untuk pada customer melalui CSX semakin meluas. Tadi udah nanya dari sisi perkenalan, udah nih strategi pengenalan bisnis, udah. Promo-promo udah. Langsung promonya langsung. Kira-kira apa lagi nih strategi? Harapan udah, akhlak udah. Berarti udah semua dong. Udah dong. Ada yang mau ditanyain nggak dari bawah? Ini kayaknya Pak Dodi lega banget ini semua pertanyaan udah nih. Jadi sekali lagi Pak Dodi dan Mbak Rizka, terima kasih banget sudah meluangkan waktunya bertemu dengan Sobat Kalog di sosial media, khususnya di YouTube. Nah, jadi semoga kayak logistik terus bisa menjadi solusi bagi pengiriman barang apa saja. Gitu. Oke deh Poppy, mungkin saya Tegi dan saya Poppy. Dodi, Rizka, kita dari kita dari jadi kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode dialog selanjutnya.